Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya. Kali ini mas-mas dan juga mbak-mbak, saya Nanang Habibi dalam acara bincang santai bersama warga Esa Trate Cabang Blitar yang akan membahas berbagai hal-hal menarik yang ada di sekitar Cabang Blitar, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang cukup menarik untuk disimak. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang begitu istimewa. Ada Kang Mas Ibnu Sudibyo dan juga ada Kang Mas Nurhudiana. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan juga topik-topik yang menarik untuk kita simak, terlebih dulu kita berkenalan lebih dekat dengan para narasumber kita. Monggo, Kang Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Sudibyo dalam hal ini sebagai Ketua Persaudaraan Sejati Trate Cabang Blitar mulai tahun 2022. Ya, mudah-mudahan Esa Trate Cabang Blitar ini semakin lama semakin maju. Itu perkenalan singkat dari kami. Ya. Selanjutnya monggo Kang Mas Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhudiana, alamat Sumberingin, Sanan Kulon Blitar. Saya disahkan menjadi warga persaudaraan Sejati Trate tahun 1986 untuk tingkat 1, untuk tingkat 2-nya 2012. Baik, ini sekilas bagaimana kedua narasumber kita bukan orang-orang yang sembarangan, Mas dan Mbak semuanya. Baik, di tema perbincangan kita hari ini ada hal-hal yang sebenarnya mendasar bagaimana cabang Blitar ini berdiri, kemudian besar hingga saat ini. Tentu ini tidak luput dari aksi ataupun dari campur tangan para warga-warga terdahulu. Seperti apa sih sejarah atau awal mula berdirinya Esa Trate di tanah Blitar hingga akhirnya kemudian membesar menjadi cabang Blitar? Bagaimana Kang Mas Ibnu, awal mula Esa Trate Cabang Blitar ya kemudian saat ini berdiri dan dengan jumlah warga yang cukup banyak? Terima kasih. Perlu kita sampaikan bahwa secara umum cabang Blitar ini saat ini jumlahnya memang luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap tahun kita mengesahkan cukup banyak, bahkan terakhir kemarin satu pengesahan tahun 2025 ini hampir 2000 yang kita sahkan. Sehingga mungkin saat ini warga Persaudaraan Sejati Trate Cabang Blitar ini hampir mencapai 30.000. Satu cabang ya? Iya, hampir sampai 30.000. Kebetulan saat ini juga hadir di tengah-tengah kita ini Kang Mas Nurhudiana. Ini tadi sudah sampaikan, beliau adalah pengesahan pertama yang ada di Cabang Blitar. Nanti tentunya kita akan tahu bagaimana pada saat itu Persaudaraan Sejati Trate Cabang Blitar ini berdiri. Tentunya pada saat-saat tertentu kita juga membutuhkan tokoh-tokoh yang pada saat itu latihan pertama, yang pada kesempatan ini salah satu dari sekian banyak ini adalah Kang Mas Nurhudiana. Karena itu nanti kita minta beliau bercerita banyak tentang perkembangan Esa Trate khususnya di awal tahun berdirinya Esa Trate Cabang Blitar. Kenapa hal ini perlu kita angkat? Satu, pada saat ini Esa Trate ini sudah berumur 39 tahun untuk di Cabang Blitar ya. Kalau secara nasional kita pada tahun 2025 ini sudah 103 tahun. Alhamdulillah di Cabang Blitar ini sudah berumur 39 tahun. Tujuan yang kedua tentunya agar saudara-saudara kami yang ada di warga Esa Trate Cabang Blitar dimanapun berada
yang mungkin pada saat latihan belum sempat belajar tentang sejarah berdirinya cabang Blitar ini, dengan kegiatan ini, dengan penjelasan ini nanti akan tahu, oh cabang Blitar itu berdiri tahun 1986. Tokoh-tokohnya adalah ini dan lain sebagainya. Di antaranya adalah Kang Mas Nurdiana ini. Oleh karena itu Kang Mas Nurdiana ini nanti kita minta untuk bercerita banyak tentang sejarah berdirinya SCA Ternate. Tentu nanti juga akan dijelaskan misalnya berdirinya di mana, pada saat itu tokoh-tokoh dari pemerintah yang mendukung siapa saja. Ini beliau akan tahu, karena saya sendiri tahun sekian itu ketika SCA Ternate cabang Blitar berdiri, saya berada di perantauan, saya sedang berada di luar Jawa, saya di Kalimantan. Begitu saya pulang akhir tahun 90, ternyata SCA Ternate di Blitar ini sudah berdiri dan sudah di mana-mana sudah ada latihan. Saya bergabung bersama ya dulur-dulur saat itu sampai sekarang, rupan-rupan bisa membantu perkembangan SCA Ternate. Oleh karena itu kami mohon Mas Nur ini banyak bercerita tentang sejarah SCA Ternate ini, khususnya ada di cabang Blitar. Oke. Gimana ini? Baik. Ya. Sedikit gambaran sebelum saya ke Mas Nur Hudiana. Di luar, terutama anak-anak muda ini selalu begitu, wah dulu latihan itu pasti ngeri sedap. Sedikit gambaran saja sebelum nanti ke Mas Nur. Gimana gambaran latihan waktu itu, Mas? Memang organisasi kita ini juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua juga mengikuti apa yang menjadi tuntutan zaman. Juga mengikuti perkembangan ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau dulu dibandingkan dengan saat ini, tentu pola latihan itu berbeda. Misalnya saat ini diterapkan latihan model dulu, kira-kira ya banyak yang adik-adik kita ini tidak kuat. Karena dulu tidak ada latihan itu hanya katakanlah 3 jam, 4 jam. Karena itu dulu latihan kadang-kadang ya sampai pagi kalau latihan malam. Bahkan orang tua itu sampai pesan, latihan kok pulangnya terlalu malam. Nah, justru dengan latihan pulang terlalu malam itu oleh para pelatih, wis lek mulai aja bengi-bengi, mulai isuk pisan. Sehingga subuh baru adik-adik itu yang latihan itu latihannya selesai sampai subuh. Sehingga pulang pagi, alhamdulillah justru aman. Karena saat itu kalau pulang jam 1, jam 2, terutama daerah yang belum ada listriknya, masih gelap. Cukup rawan. Sehingga para pelatih pada saat itu tanggap dengan situasi, lek ngono diulehne isuk pisan ae. Ya, sehingga boleh kelihatan latihan itu 1 malam. Nah, sekarang ini ya tidak mungkin karena ada tuntutan kerja, ada tuntutan sekolah, besok pagi harus kerja, besok pagi harus sekolah. Sehingga kalau misalnya pulangnya pagi, kapan kesempatan mereka istirahat kan tidak ada. Saya kira itu perbedaan yang sangat menyolok. Ya, ini jadi artinya memang untuk saat ini semakin tahun artinya bisa terus mewadahi dan juga semakin dinamis begitu ya, mewadahi calon warga. Nah, ini yang paling seru Mas Nur. tahun 86 Anda disahkan. 86. Tahun berapa sebelum Anda bercerita tentang berdirinya ya? Kapan pertama kali, Anda masih ingat ya, kapan pertama kali Anda ikut latihan? Jenengan ini dari latihan itu pertama kali itu tahun berapa sampai akhirnya disahkan terus berjenjang sampai kemudian berdirilah cabang Blitar? Monggo Mas. Terima kasih. Ini menarik ini. Menarik dan memang kami dari generasi pertama itu menunggu sebenarnya. Ini ada tim-tim yang luar biasa dari Humas ini untuk menggali sejarah. Karena kan selama ini kita di SCA Ternate itu kan memang ada silabus ajaran mengajarkan sejarah SCA Ternate. Dari mulai berdirinya SCA Ternate
di pusat. Dan sekarang yang belum diajarkan tuh sejarahnya di Blitar. Nah, ini luar biasa. Terima kasih kepada generasi-generasi kami yang sekarang ini sangat peduli dengan sejarah di Blitar terutama ya. Karena kita ada sekarang ini artinya ada masa lalu. Kita akan lebih bijak ya mensikapi kegiatan organisasi kita karena tentunya ada sejarah-sejarah masa lalu yang tentunya sekarang besar ini dimulai dari yang kecil dulu. Nah, itu. Makanya ini menarik, saya tak mengingat karena saya pelaku ya, saya pelaku sejarah. Jadi ini semoga dijadikan satu edukasi adik-adik kita, warga baru kita, supaya mengetahui bahwa Blitar yang sekarang anggotanya 30.000 yang dikatakan Ketua Cabang Mas Ibnu tadi, tentunya dulu waktu itu harus waktu itu tuh perjuangannya seperti apa. Nah ini, makanya ini saya sangat bahagia untuk menceritakan, semoga apa yang kami alami ini nanti bisa memberikan pelajaran pada adik-adik kami. Betul. Jadi di Blitar ini sebagai tonggak sejarah berdirinya cabang Blitar ini tanggal 23 September 1986. Ini sebagai tonggak sejarahnya yang dicatat sebagai sejarah berdirinya cabang Blitar. Nah, tapi sebelumnya kan masih ada latihan itu ya. Masih ada latihan. Jadi di Blitar ini pertama kali ada latihan tuh sekitar tahun 1983. Oh, 3 tahun sebelumnya? 3 tahun sebelumnya, ya. Itu latihan pertamanya di dulunya STM Negeri Blitar. Yang lokasinya sekarang dijadikan Yayasan Peta. Jadi depannya Taman Makam Pahlawan. Nah, di situ. Di situ awal mulanya? Awal mulanya di situ. Baik. Jadi pertama kali yang mendirikan latihan pada waktu itu, termasuk tokohnya Mas Sugianto yang dulu guru dari STM, kemudian Mas Agus Yudo Prastyo, kerjanya dulu di perkebunan tapi memang datang dari Madiun tugas di Blitar. Dan datang lagi Mas Marjono, ya, yang sampai sekarang dari mulai pertama datang Blitar sampai sekarang aktif. Mas Marjono itu satu-satunya orang yang aktif ini. Beliau itu aktif sampai sekarang. Itu juga ikut membuka pada latihan pertama tahun 83. Itu tempatnya di sekolahan ya waktu itu ya, di sekolahan. Tapi pada sejarah pertama latihan ini karena mungkin jemaah baru pertama ya. Kadang latihan, kadang enggak, kadang latihan, kadang enggak gitu ya. Kemudian disambung sejarahnya itu di Talun di Bendilunji. Itu ada warga namanya Mas Sirot. Itu asli dari Ponorogo, memanggil saudaranya warga dari Ponorogo untuk melatih di Bendilunji. Nah, itu sekitar tahun 83 akhir sampai 84. Nah, karena di Bendilunji ini ada tempat latihan, terus di STM ini sejarah dari beliau dulu yang pertama kali latihan itu kadang latihan, kadang enggak. Akhirnya yang dari STM ini pindah ke Bendilunji. Oh, dipindah begitu? Pindah sendiri ya. Seperti dulu Mas Maksun, kemudian Mas Darsani. Yang sekolahnya di STM, kemudian Mas Mahmudi yang rumahnya di Bakulan Talun, itu pindah ke Bendilunji. Akhirnya mereka semuanya latihan di Bendilunji. Di STM sementara waktu itu vakum. Ya. Nah di Bendilunji ini karena sudah ada pelatih dari Ponorogo, Mas Meseno ya, itu akhirnya jadi. Sampai akhir sampai pengesahan. Nah, pengesahannya ini masih mengikuti cabang Ponorogo. Oh, bagian dari cabang Ponorogo. Ya, karena belum berdiri cabang. Yang generasi pertama ini ikut cabang Ponorogo. Itu ada 6 calon warga. Nah, satu siswa yang dari STM yang tidak ikut di Bendilunji, Mas Agus Mahmudi. Nah,
ini juga ikut disahkan tapi ikut cabang Malang. Oh, oke. Jadi di Blitar itu yang pertama kali dari siswa Blitar yang disahkan itu ada 7, berarti 6 di Ponorogo, yang 1 di Malang. Tapi karena tahun 85 itu 85 ya sasanya ya. 85 itu adalah pengesahan bersama nasional seluruh Indonesia bersama dengan Mubes pada waktu itu, semua warga itu disahkan di Madiun. Jadi ikut sasaran di Madiun. Oh, ngoten. Nggih, di Madiun. Sedikit saya potong. Berarti ada total ada 7 ya. 7. Yang 6 ini masuk Ponorogo. Ikut cabang administrasi Ponorogo. Administrasi Ponorogo. Kemudian yang satu ikut Malang. Tapi kemudian disahkan di Madiun bersama-sama seluruh Indonesia. Oke, nggih. Tapi itu masih ngikut administrasi cabang Ponorogo dan Malang. Nah, karena beliau-beliau ini dari pendekar warga baru ini disahkan ya ini. Akhirnya yang di STM itu dihidupkan lagi. Karena Mas Darsani sama Mas Mahmudi ini memang siswa STM. Karena masih muda juga. Masih STM kelas 2 pada waktu itu. Apa kelas 3? Kelas 3. Nah, karena STM dibuka ini, maka saya sebagai siswa STM pada waktu itu dan saudara-saudara semua yang jadi pun kebanyakan dari STM ikut ekstrakurikuler latihan pencaksilat STRAT di STM Negeri Blitar. Nah, ya. Pada waktu latihan pertama itu saya ingat itu karena ulangnya besar ya. Itu ada 120-an yang ikut latihan. Siswa baru. Karena dibuka dengan resmi ekstrakurikuler pencaksilat di ini siswa-siswa dari STM kan laki-laki banyak laki-laki ya. Itu ikut latihan di sana. Sementara Bendilunji juga ada latihan juga. Oh, berarti waktu itu di Blitar pada tahun 85 ya kalau nggak salah. Sudah ada 2 tempat latihan. Satu di Bendoleje, satu di STM Blitar. STM Blitar. Nah, perjalanan latihan ini yang generasi saya ikut latihan 120 itu karena pada waktu itu sistem pola latihan mengikuti pola Ponorogo dan Madiun lah kan Mas John Madiun ya. Terus kemudian Mas Yudo juga Madiun. Polanya ikut ke sana. Jadi pola latihan daerah barat istilahnya. Dengan pola latihan yang mengutamakan ketahanan fisik dan ujian mental yang luar biasa. Jadi Mas Yatmu tadi sempat menceritakan latihannya mulai jam 7 ora bengi tapi isu. Dan itu setiap latihan dilakukan seperti itu. Dan kalau outdoor namanya outdoor ya 2 jam seperti itu ya. Nah, lama-lama dari 120 ini enggak tahan. Iya. Akhirnya tersaring Jambon itu sekitar 70-an berapa gitu. Hijau jadi 58. Nah, sampai putih ini sampai putih ini ada 17 sama 7. 17 sama 7 itu kan karena yang 7 ini nanti ikut tahun 87 termati ada Mas Meskan, Mas Mas Sahuri dan ada yang Mas Adi Utoro dan lain-lain itu. Lah, karena Mas Mahmudi ini sebentar lagi mau lulus ya, kelas 3 kan dan mungkin mencari kerja. Dari yang 17 tingkat putih ini digenjot latihan ini supaya tahun 86 bisa mengesahkan. Jangan sampai STM ini tidak mengesahkan lagi kan gitu loh. Kalau nggak ada pelatihan nggak ngesahkan itu Mas ya. Gitu ya. Akhirnya digenjot, kita latihannya seminggu 4 kali, 3 kali dan sebagainya digenjot seperti itu. Kadang-kadang latihan di Bendilunji juga seperti itu. Akhirnya yang 17 ini ikut pengesahan tahun 86. Terus kemudian yang Bendilunji ada 7. Ada 7. Nah, saya akan membuat catatan Mas, ini catatan sejarah. Makanya dengan agenda panjenengan ada ini nanti catatan sejarah ini supaya dilengkapi saudara-saudara yang lain. Karena di sini ada rating saya berjumlah 24 ini siapa saja, rumahnya mana saja, ini kan sebagai tonggak juga ya. Terus pada waktu itu juga ada titipan dari Malang itu 1. Jadi pada waktu pengesahan saya tahun 86, tanggal 23 September 86 itu ada 25 calon warga. Yang 17 dari STM, 7 dari Bendilunji, 1 titipan dari Malang. Dari IKIP Malang. Mbak Dwi namanya. Sekarang menjadi guru di Durenan Trenggalek. 23 September 1986. Itu kemudian ada pengesahan pertama kali di Blitar. Di Blitar. Lah pada waktu itu
pengesahan pertama kali itu kan itu sudah mengundang dari Madiun ya, dari pusat Madiun. Sekalian mengesahkan cabang Blitar. Dikukuhkan pengurus pertama kali periode pertama cabang Blitar. Nah, pada waktu itu ya. Waktu itu yang hadir mengukuhkan itu pada waktu itu adalah Sekum Pusat yang sekarang menjadi Ketua Umum Pusat Kang Mas Murjoko pada waktu itu ya. Nanti saya juga mengumpulkan data-data dokumen gambarnya ya untuk adik-adik semuanya supaya sejarah ini jangan sampai hilang dari ingatan adik-adik semuanya. Sasaran pertama tahun 86 itu dilakukan sekarang ini di SMA Negeri 1 Talun. Dulu namanya SMPP Mas ya? Iya. SMPP namanya. SMPP. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan gitu. Betul. Nah, sekarang SMA Negeri 1 Talun. Oh, di sana pengesahan pertama. Pengesahan pertamanya. Karena pada waktu itu ya bingung golek tempat itu di mana. Kebetulan kepala sekolahnya tuh Mas Mukarno itu dari Madiun. Nah, temannya Mas Yudo, temannya Mas Gi akhirnya diberi tempat di sana. Untuk pertama kali. Jadi SMA Negeri 1 Talun itu juga tunggak sejarahnya itu di situ itu disediakan tempat. Lah tentunya ya tidak seperti sekarang ini yang begitu ruame sambutan dengan panitia yang begitu teratur seperti sekarang ini. Dulu ya apa adanya gitu. Apa adanya. Artinya panitianya pun juga orang-orang itu saja kan. Warganya hanya sedikit saja ya. Tapi kemasan sakralnya ya tetap karena pada waktu itu kita melibatkan dari pengurus pusat yang datang ke Blitar. Jadi tes jagonya juga pada saat itu juga di rumahnya Mas Sugianto sana ya. Malamnya langsung pengesahan. Ya, momen pengesahan pada saat itulah yang adik-adik ini supaya tahu bahwa sampai tahun ini Eza Trate itu sudah berumur 39 tahun. Juga umur yang cukup inilah ya, dewasa. Sehingga perjalanan dari mulai tonggak pertama sampai akhir seperti ini ya itu kita perlu betul gali juga dari adik semuanya. Oke. Ya. Mas, di tahun 1986 waktu itu kemudian Kang Mas Murjoko mewakili pusat ya, mendirikan atau mengukuhkan cabang Blitar. Siapa ketua pertama waktu itu dan pengurusnya siapa aja, Mas? Ya. Jadi untuk periode pertama pengurus cabang Blitar itu ketuanya Mas Sugianto almarhum. Ya. Terus dewan cabangnya Mas Mukarno, kepala sekolah yang sana itu, wakilnya Mas Yudo, ya. Terus untuk wakil ketua Mas Marjono. Oh, Mas Marjono. Sekretarisnya Mas Paniran, ya. Kemudian bendaranya Mas Mamudi. Adanya cuma itu saja karena warganya sementara itu. Jadi kita langsung dilibatkan kalau kami ini langsung langsung melatih kan seperti itu. Nah ini bukan kebetulan tapi ya alhamdulillah bahwa generasi kami yang pertama ini karena sekolahnya di STM ini berasal dari beberapa daerah. Dari beberapa kecamatan gitu loh ya. Saya Saran Kulon, terus nanti ada lagi yang Ponggo, Mas Darpo, ada yang Mas Mul itu Kates, tinggal Kademangan. Ada banyak ini kebetulan hampir di kecamatan ini ada dari 17 ini. Kalau yang dari sana dari Mendelonje kan kebanyakan dari Karangsono itu Mas Saipul itu Mas Singo ya, ada 3 di sana, yang lain juga dari Mendelonje Talun. Tapi setelah tahun 86 ini kami ini kalau saya ngelatihnya di STM, tapi ada saudara-saudara kami kayak seperti Mas Singo itu mendirikan ranting Kanigoro di Karangsono. Ada Mas Yanto yang mendirikan di Jeblok tuh ranting, akhirnya gabung ranting Talun ya. Jadi seperti itu. Jadi beberapa saudara ini sudah memberanikan diri setelah disahkan mengembangkan di beberapa tempat. Padahal itu masih muda ya, masih di bawah 20-an tahun mungkin gitu ya dulu-dulu. Masih karena kita masih kelas sekolah mungkin. 2-3 ya, 3 lah ada. Kelas 3 STM. Itu jadi tapi semangat kami dengan dididik Eza Trate yang begitu keras gitu ya. Terus berani, pokoknya sudah berani. Eza Trate dulu kalau namanya jiwanya sudah di warga wis wani sembarangi. Dan pada waktu itu kalau mendirikan satu ranting atau tempat latihan, bukan hanya mendirikan
nggak aman, artinya mesti dijajal gitu loh. Mesti dijajal, oh ini wani-wani mendirikan gitu. Itu pasti dijajal seperti itu. Mengalami hal yang sama. Karena pada waktu itu Sejahtera itu bukan nama besar gitu loh. Di sini masih membabat pendatang ya, masih membabat ya gitu. Mungkin belum banyak yang tahu Sejahtera itu apa sih, Wong. Kan seperti itu ya. Ya, makanya perjuangan dari generasi pertama mendirikan beberapa tempat latihan inilah akhirnya Sejahtera semakin melebar lah ya. Sedikit makin berkembang. Kemudian juga tahun 87 dari yang 7 tadi yang tidak ikut pengesahan tahun 88, Mas 7 seperti Mas Meskan, Mas Adi Utoro, ada Mas Sahuri, Mas Imam Muslim yang dari itu, yang 7 itu akhirnya ikut pengesahan tahun 87 bersama 17 yang lain dari Talun. Karena pada waktu itu juga Talun itu selain dari Jeblok, Mendelonje, Mas Paniran mendirikan di Kendarjo. Ada 5, waktu itu 88 ada 5 tempat latihan. Akhirnya tahun 87 ikut latihan sebanyak 24 tapi diikutkan di Tulungagung. Di Tulungagung. Karena Tulungagung juga mendirikan cabang. Pada gitu. Di tahun yang sama. Tahun 87. Jadi Sejahtera cabang Blitar nomor induk 057, Tulungagung 058. Nggih. Itu duluan kita waktu itu ya. Mas, ini sampai kemudian berkembang ya sampai sekarang. Otomatis pengesahannya kan 1986. 18 setahun setelahnya di tahun 87. Pasti dong namanya siswa ada yang latihan cabang gitu ya, latihan kemudian cabang. Dulu jenengan masih ingat gak Mas? Latihan cabang untuk calon warga pertama di Blitar, itu di mana Mas? Jenengan masih ingat? Latihan cabang pertama? Ya, di pertama. STM itu? SM Negeri. Jadi dari seluruh Blitar ini jadi satu di STM Negeri. Tapi pada waktu itu kan belum ada program kayak latihan cabang kan, masih sering, tapi sering ketemu gitu loh. Kan hanya beberapa tempat, jadi sering ketemu dengan sendirinya. Kan masih komunikasinya. Karena kalau saya dulu latihan di cabang Blitar gitu ya, di STM, itu kan malam Selasa sama Jumat gitu ya. Loh, kemudian malam berikutnya latihan di Jeblok. Ini bergantian ini. Kemudian bantu di Mendelonje, bantu deh. Jadi dalam seminggu itu ngelatih tuh hanya 7 kali gitu. Hanya 7 kali. Jadi, tapi dulu kita ya dulu ya. Dulu kami itu kalau libur bingung. Loh, kok nggak ada latihan ya? Kan gitu loh. Karena semangatnya ingin mengembangkan. Itu rata-rata dari generasi kami seperti itu. Jadi saya dulu seperti itu sampai prei banyak ada. Oh ini prei ini nih. Wah kan latihan ya kok dinguan gitu ya. Kan hiburan kami itu orang Indonesia itu yang ngelatih ya seperti itu ya. Jadi kalau kan mau komunikasi dulu bukan HP. Nanti latihan bareng di sini. Langsung setan gitu ya. Dan itu sepedaan gitu ya. Sepedaan ya. Karena nggak seperti sekarang. Saya di Sumberingin ngelatih di STM ya sepedaan. Waktu latihan juga sepedaan sama saja. Tapi tidak sehebat dari Mas Ibnu karena latihannya 4 hari. Mau ke tempat latihan aja 4 hari perjalanannya itu tapi semuanya perjuangan yang luar biasa itu kan Mas. Jadi mulai 87 disahkan, jadi Mas Meskan mendirikan di Kademangan. Meskan. Kemudian ada lagi beberapa saudara itu mendirikan ada Mas Wahyu itu mendirikan di Nglego. Terus saya sendiri tahun 89 mendirikan di Sanan Kulon di Sumberingin. Itu ada. Jadi semakin tahun semakin banyak seperti itu. Dan semangat untuk melatihnya kami itu dulu ya hampir kalau jadi warga harus mengembangkan. Oh dulu begitu ya. Harus mengembangkan. Doktrinnya begitu atau? Ya. Kalau nggak membuat latihan yo ngelatih di situ. Kalau mungkin nggak kesempatan ngelatih ya tetap datang di situ. Jadi semangat untuk anunya ya, bahkan seperti itu. Bingung. Jadi karena juga semangat dari saudara-saudara semua untuk mengembangkan juga jiwa kami untuk mengembangkan ajaran Sejahtera yang kami terima pada waktu itu. Ini Sejahtera berjalan sampai sekarang ya seperti ini. Ya. Terus masalah sejarah teknis ya, teknik latihan ini. Saya tuh kan 87 lulus STM, saya kuliah di Malang. Di Malang itu
saya langsung gabung dengan cabang Malang. Jadi di sana itu ada di Malang itu latihan warga namanya. Latihan warga. Tempatnya di daerah Unbra, Kertosentono, termasuk saudara-saudara latihan waktu di Kertosentono itu sekarang Sekum, Mas Tono Suharyanto, Mas Edi, adiknya Mas Heri, itu saudara-saudara di Malang, tokoh-tokoh itu latihan, baru jadi warga latihan gitu loh. Saya juga ikut apa itu penataran pelatih. Nah, dari saya ngikut itu akhirnya kan ada wawasan yang lebih dari pencak silat ini maksudnya. Tidak hanya apa yang saya terima dulu, latihan yang luar biasa di lukok-lukok nih kan betul ya. Karena kita berpikir ini makin zaman ini kita harus berpikir. Daerah barat itu memang diutamakan kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya. Kalau di Malang ini manajemen organisasinya sudah tertata. Oh, manajemen organisasi. Iya. Jadi ada penataran, kemudian latihan itu ada silabus, ya, ada programnya. Mulai mengenal konsep. Situ kan karena kan itu di kampus ya. Orang-orang mahasiswa lah bahasanya. Pelajar dan mahasiswa itu. Dan di sana kan juga memang pelatih-pelatihnya itu ya dosen. Seperti Mas Darmo itu juga notaris dan sebagainya. Orang-orang yang datang dari Madiun ke Malang memang punya background selain pencaksilat tapi punya edukasi yang cukup tinggi. Dengan adanya saya ikut latihan di Malang, wawasan semuanya, ada penataran pelatih, kemudian bagaimana cara ikut melaksanakan satu pertandingan. Ilmu itu tak bawa ke Blitar, karena walaupun Malang saya setiap malam minggu pulang. Soalnya nggak tego yang ngelatih. Setiap malam minggu saya pulang, ketika latihan bersama inilah saya terapkan silabus itu. Silabusnya. Jadi hal-hal latihan yang dulu kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu berarti kan kayak toyak itu dicokot terus melompat-melompat itu kan bisa ngerompal itu kan nggak masuk akal ya. Tapi dulu kita dilatih seperti itu. Ya, perkara selulup itu tiap hari 3 kali 4 kali biasa lah itu kan sudah biasa. Tapi yang silabus ini yang berdasarkan program latihan terstruktur dan berdasarkan ilmu olahraga ini sudah mulai diterapkan di sini. Jadi mulai tahun 89 latihan bersama itu program latihan berdasarkan silabus itu sudah diterapkan di sini. Kemudian saya juga ditunjuk koordinatornya pada waktu itu, termasuk kalau menjelang pengesahan itu ada pendadaran. Pendadaran, kemudian ada renungan suci. Itu sana adopsi dari sana. Ada adopsi dari Malang juga. Sebelumnya belum ada. Jadi pendataran itu mulainya tahun 89 di Blitar itu. 89. Nah, pendataran itu apa? Sampai sekarang ada pendataran itu kadang-kadang dibuat pelatih untuk menguji calon warga. Nah, itu pendataran. Kalau dulu memang setelah tes warga, kemudian pendadaran, malamnya tes warga, paginya pendadaran, malamnya lagi renungan suci. Itu masih dalam prosesnya pengesahan ya itu. Makanya pendadaran ini memang benar-benar latihan fisik yang benar-benar diuji di situ. Kalau sekarang ini mungkin diuji sudah semaput. Dulu memang benar-benar fisik ini memang benar-benar di Esatrate sudah benar-benar diajarkan pada waktu itu. Makanya ada pendataran, kemudian renungan suci. Renungan suci apa? Renungan suci itu ketika calon warga ini sudah mencapai taraf capek ya, karena di datar ya benginya ini saya bawa ke kuburan gitu ya, ngambil lilin, terus saya itu membuat satu drama lah, yang intinya drama itu menggugah nurani dari calon warga itu untuk menyadari kesalahan-kesalahannya. Jadi isinya ya juga motivasi ya. Kalau yang memang di situ ada akhirnya akan kelihatan. Ini memang punya nurani yang peka, ini ndablek dan sebagainya itu ada kan seperti itu. Nah, yang peka dengan situasi kesalahannya, dosanya itu nangis gulu itu. Sampai nangis sampai ini termasuk putri-putri itu. Si laki-laki juga nangis itu. Tapi lah sing ndablek keturun. Nah itu. Jadi disitulah sebenarnya itu tuh penting sebenarnya untuk pembentukan karakter. Sebagai seorang calon pendekar ini harus punya peka terhadap lingkungan ya. Terus ajaran
hormat dengan pelatih, dengan ibu bapak itu ketika mereka punya salah dengan ibu bapak, dia benar-benar merasakan, wah kok duwe salah sama ibu bapak lah. Nah, karena ajaran kita itu tidak hanya fisik tapi juga kerohanian di situ tuh mengena. Tapi Renungan Suci ini sudah nggak ada lagi karena sutradaranya tahun 93 tak tinggal di Jakarta kan gitu. Tapi pendadaran tetap ada. Jadi lah perkembangan perubahan teknik dan pola latihan ini sampai sekarang itu berpengaruh. Lek Blitar ngarani polane barat. Iya, karena Blitar itu tetap keras latihannya. Iya, ada hubungannya memang benar. Tetap buat keras, mental tetap digenjot kan gitu. Tapi untuk manajemen organisasi tetap masuk di situ. Makanya ketika ini kita masih sudah apalagi sekarang sudah semuanya online itu ya. Generasi kita, adik-adik kita sudah pandai IT dan sebagainya, sudah itunya. Nah, manajemen itu sangat penting. Ya. Termasuk sekretaris itu dulu kan memang ada deklatnya lah, membuat surat itu seperti apa, standarnya seperti apa kan seperti itu. Oh, sudah ke administrasi gitu ya. Tahun itu sudah seperti itu juga. Tahun itu. Mungkin itulah yang kemudian membuat warga Esetrate Cabang Blitar ini istilahnya jaya di ruangan, jago di lapangan, mungkin ngono. Saya pengen flashback lagi Mas Nur. Sampai kemudian akhirnya terkonsep apa namanya latihan yang seperti itu, ada silabusnya dan sebagainya. Gambaran umum latihan dulu itu siswa itu harus ngapain gitu ya, harus ngapain, dan kalau dibandingkan dengan sekarang seperti apa sih Mas perubahannya sampai akhirnya kemudian kan dulu waktu jenengan sampai berjalannya waktu sekian ada 39 tahun ini pola latihan ya, dulu kami dididik memang benar-benar patuh pada pelatih. Bahkan kami dulu itu ketika diberi keesaan hanya dingkluk, selain dingkluk. Artinya enggak wani dengar itu, enggak wani mengamalkan itu kayak enggak wani, tapi kayak patuh mendengarkan. Tapi juga ada mendengarkan terus bablasan turun mergo ngantuk kan juga ada juga. Artinya ini ajaran kerohanian terhadap warga itu benar-benar menyentuh. Nilai persaudaraannya menyentuh. Karena apa? Kita dilatih latihannya seperti kalau saya mungkin ada genduran gitu ya. Hasilnya tak bawa ke latihan, dipangan bareng. Nah, kadang-kadang masih itu ya, kadang-kadang sekarang mungkin jorok ya. Permen satu ini harus roto ini. Sekarang mungkin jorok ya. Nah, ini nilai-nilai seperti itu. Lek ada yang sakit, saudara sakit, kita yang dukung. Kenapa kok nggak mau tahu ada saudaramu sakit? Dindangi. Jadi nilai-nilai, karena masih sedikit menja. Nilai-nilai persaudaraan yang menyentuh dalam itu betul-betul. Makanya saya sendiri sampai sekarang karena nilai bahwa Esetra itu saudara saya, adik saya, siapapun kadang-kadang yang pakai ini itu dulurku, sama, kita juga sama juga kan. Rasa-rasanya nang dalan ini ketemu sing gawe hati bersinar itu aja Sumatera Atap, wah ya sedulurku kuwi. Nah, apalagi sekarang banyak ya. Saya di mana-mana tempat mungkin masih penuh juga. Mesti disalami sama bocah. Wah, itu adikku kan seperti itu. Nah, pola latihan seperti dulu itu walaupun keras ya, walaupun keras. Kerasnya itu memang keras fisik ya. Outdoor memang benar-benar keras gitu loh. Jadi tapi pola latihannya itu tidak terprogram. Bariki opo kan enggak. Nah, pernah juga karena pada waktu latihan saya itu kan ada pertunjukan ketoprak siswa budaya. Karena siswa budaya itu warganya sana banyak. Nah, kadang-kadang ikut melatih kami juga. Nah, kalau sudah pertunjukan selesai jam 12 lebih datang ke latihan ikut ngelatih. Karena persaudaraan mereka dulu kan kok rukun, pendatang juga kan seperti itu ya. Nah, ada juga waktu itu kita latihan. Saya ingat, saudara-saudara saya mungkin juga ingat juga yang segenaris saya. Saya itu senam 9. Kan gitu ya, 9 aja. Ikut ditinggal gelok ketoprak.
Iki lah latihan saiki kan bentuk-bentuk iki jadi pelatih iki jadi piye kan gitu ya. Senam 9 pas ini ditinggal ndelok ketoprak kok suwi men. Loh, itu dari saudara itu enggak berani kayak pelatihku nanti ditunggu. Enggak boleh bergerak, jadi enggak boleh gerak. Ya kira-kira ya nek sekitar setengah jam gitu. Ya. Setelah ya kok enggak wani ngalih, mau gede enggak tinggu. Nanti pelatihmu ya. Nah, krisak-krisik gitu ya. Kelasi terus mani ngono. Bahasan wis 1,5 jam itu datang. Cukup, ini cuma kelimpru gitu sama ya. Ya itu kan artinya kan gimana? Kita tuh patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pelatih itu dan nggak berani melanggar. Gitu. Sepatuh itu. Sepatuhnya itu. Itu kadang-kadang saya gini. Wah, ini kok ada ya manut ngono ya kadang-kadang ngono ya. Bocah saiki wangel men kan ngono. Seperti itu. Nah, terus sedikit saya potong. Saya ingin berbicara gini, Mas. Keluar dalam artinya begini. Anak-anak muda yang pada tahun itu ya, usia 19, 20-an begitu, terus akhirnya mendirikan latihan begitu. Terus orang zaman dulu yang setahu saya, sampai yang saya tahu itu kan sama keras juga kan. Kemudian ya nun sewu mungkin tidak seperti sekarang yang dikit-dikit bisa diproses hukum kan begitu. Dulu kok berani terus tentu ada kita bicara partner silat lain gitu ya waktu itu. Nah, bagaimana kemudian Esatrate dulu berkembang, terus kita tidak bisa bersaing ya, tapi kemudian bisa bersinergi dengan silat-silat lain waktu itu seperti apa, Mas? Jadi Esatrate itu dikenal dan diketahui oleh masyarakat itu ada beberapa hal yang membuat seperti itu, tidak hanya ke tempat latihan. Jadi ada juga pada waktu pertandingan gitu ya, akhirnya tahu ya. Nanti tak ceritakan pertandingan, sejarahnya pertandingan ya. Tapi pada waktu itu sebelum Esatrate itu tahun 86 berdiri, sudah ada perguruan-perguruan yang ada di Blitar ini. Jadi seperti Porsigal itu memang asli Blitar, itu sudah berdiri lebih dulu. Kemudian PDTS itu sudah ada dulu. Kemudian ada Beruang Putih sudah berdiri di sini. Kemudian Satya Manikam, ada Bintang Surya itu sudah ada dulu. Ketika Esatrate datang ke Blitar itu sudah ada dulu seperti itu. Nah, yang jelas pada waktu itu kita masih kecil, ya kan masih kecil. Ada yang hitam-hitam itu PO dulu besar, dulu itu PO besar. Kemudian Porsigal jelas besar karena pusatnya di sini. Ya, besar. Jadi bersamaan dengan berdirinya Esatrate pada waktu itu, FC sudah ada. Sudah ada. Jadi kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan FC pertama kali itu pada waktu Dandim Cup pertama. Itu sekitar tahun 85 Mas. Dandim Blitar. Dandim Cup pertama. Jadi Komandan Kodim pada waktu sebagai pembina pencaksilat melakukan pertandingan pencaksilat antar perguruan Semblitar. Juara di sana. Itu dulu pertama kali tahun 85, saya belum disahkan waktu itu. Itu di Kelentengan. Kelenteng itu jalan jalan Merdeka. Itu dulu Kelenteng namanya. Di halaman basket Kelenteng itu. Nah, otomatis pada waktu itu kita tuh hanya sekecil pojokan yang ikut gitu. Belum ada pendukung gitu. Di antara baju kuning, baju hitam itu bukan baju hitam Esatrate, baju hitamnya Satya Manikam sama PO Mas ya. Itu kita tuh hanya ibaratnya apa ya dari 1000 mungkin kita hanya 10 gitu loh. Nah, pada waktu itu kita sudah ikut pada itu. Saya masih siswa pada waktu itu. Jadi dari yang pertama itu sudah saya ikut. Saya waktu itu Mas Aditoro kelas A, saya kelas B, Mas Darpo kelas C, Mas Mul kelas D gitu ya. Kita ikut. Ya dengan persaingan seperti itu kita belum tahu, dan matrasnya itu dulu bukan matras, matrasnya lantai. Pokoknya teknik sekarang ini, sing jelas dibanting, kayaknya meletek gitu loh. Tapi dulu kan belum seanu itu ya. Jadi matrasnya Mas Ibnu jadi juri itu masih menggunakan terpal ya Mas ya. Jadi lek wani ya wani tenanan kan gitu. Dan tim cup pertama waktu itu hanya saya yang dapat pesilat harapan, yang lain belum dapat. Yang lainnya semuanya kena Porsigal sama yang lain. Lain sudah ada tokoh-tokoh pencak silat yang memang sudah tenar di Blitar ini. Kemudian
Kita ikut Dandim Cup yang kedua tahun 88 di sekarang gedung DPRD, sekarang dulu gedung Golkar di kota. Oh, di kota. Ya, depannya Itu Dandim sudah Golkar. ada, itu Mas Singo, Mbak Alvia dan sebagainya sudah ikut. Kemudian yang ketiga itu di SMA Kodia. Kira-kira Mas Ibnu sudah ke Blitar pada waktu itu. Langsung jadi juri Mas Ibnu itu waktu itu. Nah, kita ikut di 11 kelas. Nah, waktu itu. Seperti di Portugal itu udah ada tokoh-tokoh yang tenar, ada itu kayak Haji Topa namanya kan itu, ada Solikin, ada apa yang namanya sudah tenar di dunia persilatan Blitar. Nah, pada waktu itu saya sudah ada pemusatan latihan. Saya ngerangkap pesilat dan pelatih pada waktu itu ya. Kita training pada waktu itu. Hasilnya pertandingan pada waktu itu sudah dilihat banyak orang. Dilihat banyak orang di SMA Kodia. Di Jalan Tanjung. Oh, oke. Di Totokan itu ya, di situ. Jadi terbuka di lapangan basket itu. Terakhir kita akhirnya mendapat 11 emas, 1 perak. Semuanya dapat. Semuanya disabet di Esatrate. Lah, mulai itulah orang-orang itu memandang Esatrate itu punya potensi besar dalam pencaksilat. Jadi tokoh-tokoh kayak Haji Topa, kemudian Solikin semua itu kalah. Ya, pada waktu pertandingan itu. Saking berkembangnya. Nah, perkembangan kita sudah ada program tadi itu. 89 sudah ada program latihan, sudah ini. Nah, itu. Apa ini bagian apa namanya? Pemrograman juga termasuk yang jenengan sampaikan tadi dapat dari pengembangan di Malang gitu. Termasuk itu juga. Karena di sana saya juga ikut panitia Krida Siswa. Akhirnya tahun 90 saya abdosi ke Blitar melakukan Krida Siswa pertama. 90 itu. Nah, Krida Siswa pertama itu akhirnya ada muncul pesilat-pesilat baru, sampai juga Mas Gatot Sutaji, gitu ya. Gatot Sutaji, terus ada Mas Jainal, terus ada Rohani, setelah itu juga ada di pesilat juga pada waktu itu, Mbak Alpia, Mas Surip, ya. Nah, kita mengikuti pertandingan remaja Jawa Timur. Nah, Mas Gatot dapat emas. Pada akhirnya Mas Gatot juga sampai nasional juara pertama. Juara pertama. Iya. Sampai sama Mas Maji juga dikasih penghargaan pada waktu itu. Terus dari Esatrate nasional juara pertama Mas Gatot Sutaji pada itu. Itu hasil dari Krida pertama itu. Krida pertama. Nah, jadi perjuangan itu memang bertahap hasilnya gitu loh. Tapi semuanya sinergi antara teknis, antara semangat mengajar, semangat melatih dan semuanya sinergi semuanya itu. Nah, mulai dari situlah mulai Esatrate itu lebih dikenal dan berkembang. Tidak hanya latihannya tapi teknisnya juga sudah bisa menguasai. Sampai 94 Dandim pertama, Dandim terakhir ya Mas ya. Tanggap terakhir keempat itu karena itu ada kejadian yang tidak kita inginkan. Terakhir ketemu dengan perguruan yang pada waktu sampai meninggal. Akhirnya Dandim memutuskan tidak ada ini. Itu jadi mulai itu perkembangan itu sudah cukup ini. Cukup kita besar, ya? masuk ke sekolahan kita ini sampai ini semuanya. Terus akhirnya Kalau berkembang. pas saya pengen ke Kang Mas Ibnu, pas pertama kali jenengan masuk ke Blitar waktu itu, kalau dibandingkan jenengan di daerah sebelumnya, gambarannya seperti apa Mas? Waktu itu Esatrate di Blitar itu, apa yang memang rawa medah tapi atau mungkin malah kualitasnya kok malah istimewa? Ya, kami pada waktu pulang dari perantauan, jadi ketika kami berangkat merantau itu memang belum kenal dengan Esatrate. Saya kenal Esatrate itu justru ketika saya di perantauan. Saya di perantauan dapat ilmu Esatrate, akhirnya saya pulang ke Blitar itu tahun 90 akhir. Nah, begitu saya masuk ke Blitar lagi, saya pulang. Di Blitar ini Esatrate sudah mulai berkembang karena akhir 90 seperti yang diceritakan Mas Nur tadi kan sudah berdiri ranting-ranting, termasuk kami yang ada di Kademangan. Di Kademangan itu sudah ada latihan di 2 tempat pada waktu itu, di SMA Kademangan dan di rumahnya Pak Karyaji. Ya otomatis
saya bergabung dengan yang ada yang dekat dengan rumah. Ya karena saya punya background guru ya dianggap ini rada sehingga pada saat itu ya wis oleh dulur-dulur itu diojo-ojoki Mas Ibnu melok ngurus iki, Mas Ibnu melok ngurus iki dan sebagainya sampai tadi ceritakan Mas Nur saya begitu pulang dari Kalimantan langsung di IPSI itu ditarik di wasit juri juga ya bersama Mas Nur, Mas Mul seperti ceritanya tadi di IPSI itu ya yang ada kejuaraan dalam rangka hari ulang tahun TNI. Jadi 5 Oktober, sebelum 5 Oktober ada kejuaraan itu sehingga puncak acaranya pada tanggal 5 Oktober. Tapi tadi sudah diceritakan Mas Nur, akhirnya sekian kali, sekian tahun berjalan pada waktu itu akhirnya karena ada permasalahan berhenti. Jadi tidak ada kejuaraan lagi sampai vakum cukup lama, akhirnya hidup kembali IPSI Kabupaten Blitar. Ya saya dengan Mas Nur ini juga yang ikut ngerintis berdirinya sampai berkembang sampai sekarang. Nah, kembali ke kita di Desa Teratai seperti yang jenengan tanyakan, tentunya ketika saya di luar Jawa, di sana pelatihnya juga semuanya orang Madiun seperti ceritakan Mas Nur. Jadi pola latihan dari Kang Mas yang dari Madiun itu ya nomor satu ya keras dalam arti untuk pembentukan mental. Jadi kalau orang di rantau kok lembek ya nggak pantas. Orang di rantau itu ya mesti keras, mesti keras karena di sana tidak semata-mata ya apa ya dolan-dolan. Ya dolan-dolan, di sana kita kerja. Yang kita hadapi kadang-kadang ya orang-orang dari tempat lain dengan karakter yang berbeda. Maka kita harus bisa membawakan diri. Membawakan diri. Tapi alhamdulillah di akhir tahun 90 saya ini sudah pulang ke Blitar. Akhirnya sampai sekarang ya istilahnya tidak berhenti untuk apa ya bantu-bantu di organisasi. Karena memang itu jiwa saya, kecintaan saya terhadap organisasi ini. Saya dari dulu, dari kecil juga sebelum kenal dengan Desa Teratai karena hari-hari ngaji di langgar gitu, tidurnya di langgar, habis ngaji tiduran, habis ngaji latihan pencak silat dulu, pencak langgaran itu. Kalau mungkin sekarang namanya pencak dor itu ya. Itu dari kecil udah seperti itu. Bahkan pernah ketika saya sekolah itu ikut mengikuti latihan bela diri yang dari luar. Itu pernah juga. Dari luar negeri. Dari luar artinya misalnya karate itu kan dari luar atau dari Jepang. Itu pernah saya ikut itu. Kemudian ketika di SMA, apunten pernah ikut latihan tinju. Tapi saya rasa, waduh, tinju begitu sekali kena pukul ternyata pusing. Saya sudah habis itu sudah dan akhirnya setelah saya di luar Jawa kembali karena di sana sudah berkembang pencak silat khususnya Desa Teratai, bahkan ngapunten di Samarinda itu nomor induk cabangnya jauh di bawah sebelum kita. Lebih dulu. Kita kan 057 di sana tuh 041. Jadi berdirinya memang lebih tua sana. Abang Samarinda. Alhamdulillah ya sampai hari ini juga masih sambung dengan dulur-dulur yang ada di Samarinda. Terus kembali lagi begitu saya di Blitar ya ikut bantu perkembangan, ikut apa istilahnya ya apa saja yang bisa kami bantu, bisa di kegiatan menjadi panitia, menjadi termasuk koordinator pengesahan, menjadi koordinator pelatih, termasuk mendirikan rayon-rayon di wilayah Ranting di Kademangan itu sampai ke pantai karena di selatan ada 3 kecamatan Kademangan, Bakung dan Wonotirto. Di 3 tempat itu kami pada saat itu mengembangkan di wilayah selatan. Ya, tentu pada saat ini kembali ke peran sertanya para pendahulu-pendahulu yang ada di Blitar ini yang luar biasa. Kami yang saat ini menerima
kenyataan perkembangan ini ya tidak lepas dari peran serta dari para pendahulu ini, termasuk Mas Nurudiana yang notabene beliau adalah tadi ceritakan bahwa beliau adalah pengesahan pertama di cabang Blitar pada saat itu, sekaligus menjadi tonggak sejarah pengukuhan cabang Blitar, sehingga cabang Blitar ini yang kita pakai pedoman adalah tanggal 23 September. Jadi pada tanggal 20 September kita ini berulang tahun. Pada tahun ini kita berulang tahun yang ke-39. Ibarat orang dewasa, orang itu sudah dewasa. 39. Makanya alhamdulillah cabang Blitar ini sudah, karena umurnya juga sudah dewasa, akhirnya sudah punya tempat untuk berlatih yang memadai. Jadi untuk ini, tapi juga kita tidak berhenti untuk mengembangkan, ya tidak berhenti untuk mengembangkan. Tadi saya sampaikan jumlah kita ini sudah hampir 30.000. Bahkan ya ada yang tetap di Blitar, ada di luar Blitar, ada yang usaha ini, ada yang usaha itu, ada yang jadi pegawai negeri, ya ada yang jadi yang di pemerintahan dan sebagainya. Jadi saudara kita ini cukup banyak. Ya, karena ajaran kita adalah ajaran paseduluran. Ini sekali lagi ini kembali kepada para pendahulu-pendahulu kami. Ini kami hanya bisa mengapresiasi, memberikan bahasanya apa ya terima kasih dan supportnya. Beliau-beliau ini tetap kita minta support untuk supaya kalau materi ini nanti bisa tersampaikan pada dulur-dulur kami, pada adik-adik kami, maka juga akan selalu, wah sejarahnya Blitar ini seperti ini. Ya, beliau-beliau adalah tokoh-tokoh dari kita. Ya, sehingga mereka akan tahu, ya bisa menghargai. Sebenarnya bukan minta dihargai, tapi kan kita ini harus menghargai para pendahulu kita yang sudah berjuang, yang tidak mengenal lelah. Bahkan tadi ceritakan 1 minggu ngelatih 7 kali dan harus bersepeda. Pada waktu itu belum ada sepeda motor. Makanya sehatnya double, sehat ngelatih, sehat latihan, sehat bersepeda. Nah, makanya ya nggak ada yang gendut, nggak ada yang gendut, semua fisiknya bagus-bagus. Mas Nur, ada satu yang ketinggalan ternyata Mas Nur. Di Bendelonji dulu itu di tempatnya siapa Mas Nur? Di MI Sunan Kalijogo Mas ya. Tempatnya dekat rumahnya Mas Serot atau Mas Soleh sekarang ini. Di dalam. Jadi masuk ke dalam. Lapangan poli itu masuk ke dalam antara itu. Dulu di MI. Dan sekarang masih di tempat latihan ya Mas? Di situ sekarang pindah di rumahnya Mas Ruri ya, yang itu ya. Di situ ada monumen Mazmur yang ada monumen, dulu memang ada sejarahnya di situ pertama di Talun ada di situ. Bahkan gini Mas, bahkan di Blitar khususnya saat ini cabang Blitar ini dengan 22 kecamatan ini, semua kecamatan sudah ada ranting, bahkan plus dengan komisariat. Lah desa-desa yang ada di Blitar ini semuanya sudah ada rayon. Bahkan satu desa itu ada beberapa tempat latihan karena dukuh ini dan dukuh ini terlalu jauh. Iya, jaraknya terlalu jauh sehingga di dukuh ini ada latihan, di dukuh ini ada latihan. Kalau misalnya satu desa itu ada 2 dukuh, ya kadang-kadang ada 2 latihan. Ada yang 3 tempat latihan. Luar biasa. Pokoknya di Blitar di mana saja pasti ketemu dengan orang sejahtera. Ini. Luar biasa, ini perkembangan yang memang tidak bukan waktu yang singkat, karena ternyata sudah 39 tahun di tahun 2025 ini kita berdiri, dan Mas Nurudiana ini juga salah satu pelaku sejarah bagaimana beliau tadi menggambarkan jumlah yang sedikit itu kemudian sekarang bisa dikatakan beranak pinak begitu ya. Menjadi 30.000 orang, dan ini mudah-mudahan juga akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik dan menjadikan Desa Teratai ini menjadi semakin dicintai masyarakat. Mas Nur dan Mas Ibnu, saya ingin Mas Nur dulu. Ada yang ingin disampaikan
kepada dulur-dulur yang saat ini melihat panjenengan? Ada satu ajaran istimewa yang kita terima dari sesepuh dari ajaran Desa Trate itu, selain persaudaraan yang benar-benar lahir dari hati sanubari kita, itu ada nilai keikhlasan di Desa Trate itu. Jadi di Desa Trate itu melatih tidak ada bayaran, itu suatu nilai istimewa. Jadi siapapun kalau sudah ikut pengesahan gitu ya, jadi nilai keikhlasan itu harus tertanam dalam diri kita. Jadi ngelatih aja punya motif lah, atau masuk Desa Trate punya kepentingan, masuk aja dulu, nanti kamu akan menemukan dirimu sendiri, jati dirimu sendiri. Karena ilmu Desa Trate itu mengenal diri sendiri, di situ nanti akan ketemu. Itu keistimewaannya. Jadi ilmu Desa Trate itu ilmu sudah tingkat tinggi. Kalau bilang tasawuf sudah ilmunya langsung kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sudah, kalau saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya, jangan ragu-ragu dengan keilmuannya. Ya. Jadi Pencaksilat ada sebagai sarana untuk mengenal diri kita sendiri. Itu harus tertanam, apalagi kita warga-warga semuanya ini harus mengarah kepada situ. Jadi tidak hanya teknisnya saja yang kita andalkan atau bagaimana, tapi untuk mencari jati diri kita, mengenal diri kita sendiri itu, supaya nanti bisa tahu dalam bahasa Jawa sangkan paraning dumadi seperti itu. Itu yang paling istimewa itu, yang istimewa. Kemudian Mas Ibnu, Iya. silakan, ada yang ingin disampaikan kepada dulur-dulur dan juga mungkin adik-adik yang menyaksikan panjenengan. Iya. Ini karena saya berada di posisi kepengurusan, maka tentunya yang pertama adalah himbauan kami kepada seluruh warga Desa Trate dimanapun berada, khususnya dari Sabang Blitar, baik warga maupun siswa. Marilah kita tetap jaga marwah organisasi kita ini. Kita jaga persatuan kita jaga kerukunan kita jaga guyub dan rukunnya. Sehingga Desa Trate ini dari dulu sampai sekarang tetap harum di mata masyarakat. Jangan sampai ada di antara dulur-dulur ini yang katakanlah membuat sesuatu yang bisa merugikan orang lain, mengganggu orang lain, apalagi merusak fasilitas umum. Ini sangat tidak kita harapkan. Harapan kami tetap mari jaga kondusivitas wilayah, khususnya kita yang berada di wilayah Blitar ini. Ya. Saya kira itu. Terima kasih ini kepada tim Humas ini yang luar biasa, tadi sampaikan Mas Nur, ini menggali sejarah yang selama sekian tahun, baru saat inilah tim Humas kita ini melangkah jauh, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini, besok, lusa atau kapanpun akan dibaca oleh adik-adik kita, oleh dulur-dulur kita. Oh, berarti inilah sejarah Desa Trate yang ada di Cabang Blitar ini. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin satu lagi ya. Ngapunten. Ini saya membuat satu catatan sejarah. Ya. Ada di sini juga pengurusan periode per periode itu. Tolong nanti dari tim itu disempurnakan, karena masih perlu ada referensi-referensi dari saudara-saudara lain, supaya nanti buku ini bisa menjadikan satu pegangan sebagai sejarah Desa Trate. Tapi perlu juga referensi-referensi ini supaya disempurnakan, karena masih banyak mungkin nama-nama yang belum masuk semuanya, dan itu nanti mungkin digabungkan dengan buku induk yang ada di sekretariat. Nanti saya serahkan nanti supaya tim dari penggali sejarah ini benar-benar menggali tokoh-tokoh yang memang pada waktu itu sebagai pelaku sejarah. Dan karena memang ini cukup penting sekali untuk keberlanjutan kita begitu. Begitu dulur-dulur semuanya, bagaimana kita tadi mendengarkan dari yang awalnya di tahun 1983 latihan, kemudian dikukuhkan sampai tahun 1986 menjadi Cabang Blitar, dan kemudian berkembang sampai sekarang 39 tahun. Dari yang awalnya hanya cuma belasan
menjadi puluhan dan sekarang menjadi 30.000 dan mungkin akan menjadi lebih. Semoga ini bisa menjadikan kita menjadi suatu pegangan untuk kita semuanya bahwa mari kita semua menjaga SH cabang Blitar. Saya Anang Habibie undur diri. SH Jaya. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.